ada di makam Sultan Suryansah. Mau nanya-nanya tentang sejarah Sultan Suryansah atau Pangeran Samudra. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jadi makam yang di sini makam siapa aja? Makam di sini ada sekitar 24 makam. Nah, dari 24 itu sekitar 6 pada Bangaran. oh 6 makam 6 pada Bangaran. Anggi. Jadi pada Bangaran itu karena didapat tulisannya pada Bangarannya. Anggi. Ini kebetulan yang ada ini ada di bawah tulisan. Ada aja tulisannya bala. Iya. Nah, pada tulisannya kami kada wani ada anak ya Wak. Anggi. Jadi di belakang sini ada 5, nah samping pagar situ ada sedikit Bangaran. Anggi. Nah, jadi lagi asal itu Pangeran Samudra. Anggi, Pangeran Samudra. Jadi Sidin dilahirkan dalam keadaan beragama Hindu, namanya Pangeran Samudra. Anggi. Masih di Islam, lalu berganti di Sultan Suryansah. Anggi. Jadi karena dulunya Sidin ini kan menurut cerita orang tua adalah dilahirkan di Kerajaan Daha. Kerajaan Daha itu sekarang itu posisinya adalah di Pulau Niur ya, di negara. Oh, di negara bala. Negara. Anggi. Cuma seiring dengan perkembangan agama Islam, Kerajaan Daha itu hilang dengan sendirinya. Artinya beragama Hindu kan. Anggi. Nah, dilahirkan di sana, kemudian terjadi pemberontakan lah bahasanya. Karena Pangeran Samudra ini kan digadang-gadang, cagar, digadang-gadang pakaian Sidin. Jadi pakai Sidin ini jadi raja, karena Pangeran Sukarama di kerajaan sana menghendaki Pangeran Samudra ini nang calon pengganti Sidin Di Daha. di Daha. Oh. Nah, padahal Sidin ada anak 3 ikong lelakian, ada mau menunjuk anak, yang ditunjuk nih cucu malah. Nah, begitu Sidin meninggal, cucu ini terancam keselamatannya, anak dibunuh. Anggi yang sekarang Anak-anaknya ngomong. Katanya kada mau cucu ini jadi raja. Masih ada anak Sidin. Nah, orang penyelamatan ini kan seorang Mangkubumi, ngaranya Mangkubumi Arya Taranggana. Akan pilih nanti Mangkubumi Arya Taranggana. Nah, itu yang menyelamatkan Pangeran Samudra masih kecil nih, dibawa berperahu ke sini ke daerah Banjar ini, di daerah mana John? Belandayan. Belandayan itu yang di pinggir sungai. Di Anjir di sana. Oh, Anjir malah. Seberangan Sungai Mohor tuh. Nah, Di di sini di bawah. Jadi karena kalau cerita langsung ini kan lah umur 3 bulan bang di bawah masih harus benar. Jadi masih ini umpat, terlalu umpat karena masih menyusui. Jadi oleh Mangkubumi Arya Taranggana dibawa ke Banjar sini, kemudian diserahkan lewat penguasa di sini. Penguasa di sini para patih Puin, diserahkan kepada para patih bahwa ada melihara dididik usia remaja, dilantik jadi raja Pangeran Samudra. Samudra itu. Nah, kerajaan ini kada bunur lawas, diserbu oleh kerajaan Daha. Karena masih hanyar lah, belum ada kekuatan apa-apa, dengan mudahnya dihancurkan gitu. Alhamdulillah Pangeran Samudra, paman sini yang di Daha sana hancur kerajaan di sini. Nah, kebetulan sana itu di pinggir sungai sini. Ini Pinggir sungai di sini ya. di pinggir sungai sini. Jadi karena masih hanyar, begitu mudahnya dihancurkan. Alhamdulillah Pangeran Samudra ini bisa selamat gitu, menyelamatkan diri sendiri, dibawa oleh para patih ke Jawa.
masuk Muhammad Sidin umpat ke Jawa. Nah ini juga dikawal oleh pasukan pengawal yang kada banyak Bang, ada yang mengisahkan sekitar 30 orang, ada mereka 50 orang. Yang jelas itu alhamdulillah hanya dalam sebulan 2 bulan kan sampai itu akhirnya ke Jawa. Ke kerajaan Demak. Nah karena masih ada tali darah atau ikatan kekeluargaan gitu. Karena beliau kan orang tuanya dari sana. Pakaian pada Tuan Sultan Sriansah ini Pangeran Suryanata ngarannya, itu anak Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama. Pangeran Suryanata ini pada Tuan Sultan Sriansah. Jadi karena ada garis keturunan ke kerajaan Majapahit, jadi Sidin ini berpikir minta bantuan ke kerajaan Majapahit. Nah cuman ternyata begitu sampai di sana tuh kerajaan Majapahit itu sudah habis, sudah bubar. Nah ada kerajaan Islam Demak. Nah kesitulah beliau meminta bantuan, mengisahkan keadaan di sini. Nah waktu itu yang di Demak itu yang berkuasa adalah Sultan Trenggono. Jadi kepada Sultan Trenggono beliau menghadap, kemudian pada Sultan Trenggono dipadahkan akhirnya kalau sampian hakun berpindah agama menjadi agama Islam, kami siap saja membantu. Jadi setelah berpikir beberapa hari, beberapa minggu aja, akhirnya putusakan dia terima aja sudah tawaran dari Sultan Trenggono. Nah, kemudian disahadatkanlah rombongan kerajaan Banjar ini di Demak sana oleh seorang ulama yang sekarang kita mengenal dengan Hatib Dayan. Akan punya ada sebelah situ. Hatib Dayan ini kan hanya gelar. Ngaran Sidin yang sebenarnya adalah Syekh Abdurrahman. Di situ ada. Karena Bang. Itu gelarnya aja bandak tuh. Hatib Dayan di sana. Jadi Syekh Abdurrahman ini sebetulnya masih generasi kelima dari Sunan Gunung Jati di Jawa. Pas Pangeran Samudra ini minta tolong, minta bantuan supaya membebaskan kerajaan di Banjar sini, oleh Sultan Trenggono diminta Hatib Dayan ini mengislamkan Pangeran Samudra dan rombongan sini. Jadi setelah habis Islam di sana, lagi-lagi Sultan Trenggono meminta kepada Hatib Dayan siapkan pasukan bantu Pangeran Samudra mengambil alih kerajaan. Nah jadi pemberitahuan ke Banjar sini. Nah disitulah terjadi peperangan. Yang akhirnya yang menyerbu ini kalah gitu. Pangeran Mangkubumi kan? Nah, dari Paman Sidin negaranya. Paman Sidin itu bertiga, ada Pangeran Mangkubumi, ada Pangeran Temanggung, ada Pangeran Pegalur. Rasanya yang menyerang ini Pangeran Temanggung. Mangkubumi ini aslinya jadi raja, cuma karena bertiga ini kepingin juga jadi raja, jadi dibunuhnya juga kakaknya ini. Dibunuhnya. Jadi Pangeran Mangkubumi ini mati dibunuh oleh Pangeran Temanggung. Pangeran Temanggung jadi raja. Kalau yang abahnya dari Pangeran Samudra? Kalau abahnya Pangeran Samudra ini ngarannya Pangeran Menteri Jaya. Menteri Jaya. Itu konon dalam usia kehamilan 3 bulan meninggal. Jadi kada sawat menjalani itu nanti. Kada pernah mendengar kisah Sidin itu. Jadi usia kandungan bini 3 bulan, ada yang merakan 7 bulan lah. Soalnya Pangeran Samudra belum lahir kok. Abahnya ini meninggal tuh. Nah sampai Sidin menang di sini, kemudian itu lalu dilantik menjadi raja Pangeran Samudra ini. Berubah ngaran Sidin jadi Sultan Sriansah karena sudah Islam. Ya. Nah, Sultan Sriansah ini dua gelar diberi oleh Sultan Turki. Karena Sidin ini sahabat ke Turki kan.
Jadi menyatakan diri sebagai artinya apa? Mengabdi ke Kesultanan Turki itu. Lalu diberi gelar Sultan Suriansah. Jadi dibawa sampai ke sini. Nah itu sebelum ceritanya tuh. Ini singkat. Kalau kita meneruskan cerita inilah, Pangeran Samudra ini kan meninggal diganti oleh anak Pangeran Ahmadillah. Pangeran Ahmadillah meninggal diganti lagi oleh Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah meninggal diganti lagi oleh Pangeran Musta'indillah. Itu sudah di tahun 1600 ya sekitar itu lah. Jadi Belanda datang, terjadi peperangan di sini nanti lawan Belanda. Jadi Pangeran Musta'indillah ini kalah orang lawan Belanda, lalu buka ke pedalaman, menyusun pemerintahan di pedalaman. Dari ngarannya kerajaan itu Kayu Tangi. Yang terakhir ini kita menyebutnya Martapura. Di kerajaan. Jadi Martapura itu dibuka oleh Pangeran Musta'indillah dalam pelarian Sidin, menyusun pemerintahan di sana. Nah di sana banyak generasi sultan-sultan sampai tahun 1860 yang Demang Lihman itu. ya. Tahun 1860 itu kan kerajaan terakhir tuh, kesultanan terakhir yang dibubarkan Belanda. Nah di situ waktu itu Belanda menyerbu ke dalam istana karena banyak perlawanan rakyat Kalsa ini lawan Belanda. Belanda curiga bahwa ini digerakkan oleh istana, perang gerilya ini. Karena secara perjanjian saling mendukung antara kerajaan Banjar dengan Belanda itu saling mendukung. Terjadi hubungan baik yang harmonis itu. Nah, begitu ada pemberontakan atau ada kecurigaan Belanda. Jadi begitu melalui kecurigaan ini diserbu kerajaan Banjar. Nah dia ada di Martapura, sultan-sultannya ditangkap. Waktu itu di sana tuh ada 4 orang sultan, 4 orang pangeran. Pertama Pangeran Hidayatullah, kemudian Pangeran Tamjidillah, kemudian Pangeran Muhammad Seman, dan Pangeran Antasari. Pangeran Hidayatullah dengan Tamjidillah ditangkap, dibawa ke Jawa, dibuang ke Bogor dan ke Cianjur. 6 bulan ini lepas daripada penangkapan Belanda bukan ke hutan. Pangeran Antasari dan Pangeran Muhammad Seman. Nah, Pangeran Muhammad Seman meninggal dalam perjuangan gerilya Sidin di Puruk Tahu sana. Puruk Tahu. Nah, dalam perjuangan ini Pangeran Antasari itu tertinggal seorang aja, cuma dibantu oleh beberapa kawanan lah. Di antaranya itu ada Panglima Batur, ada Panglima Rasid, kemudian ada Demang Lehman. Nah, Pangeran Antasari pun meninggal, itu dikuburkan di Puruk Tahu. Pangeran Antasari. Kalau Pangeran Antasari dihubungkan sama Pangeran Sultan Suriansah, itu beda zaman atau apa? Beda zaman. Oh. Abad. Ini kan abad ke-15, kalau itu abad ke-19. Oh. 400 tahun selisihnya. Oh. Kalau kerajaan Banjarnya nih, Bapak, sampai di mana? Andakannya di mana? Di sini itu istananya. Oh, di daerah Kuin sini. Oh. Jadi saluran-saluran ini dulunya ceritanya saluran di samping istana. Cuman karena istananya kayu, jadi kan bercerita itu dibakar oleh Belanda. Demikian video dari Ulun tentang sejarah Pangeran Samudra atau Sultan Suriansah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.